Halo para pemirsa, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang sinergi ya. Baik, sekarang marilah kita pahami ya bahwa sinergi itu ya jangan diartikan sebagai suatu chemistry ya. Istilah sekarang kan orang, wah saya sudah punya chemistry loh sama dia gitu ya. Jadi chemistry yang cocok. Jadi sinergi sampai saat ini ya, kan saya tadi bilang bahwa sinergi itu di masyarakat itu sudah banyak dipakai. Tapi orang itu mengartikan kalau saya akan bersinergi dengan dia kalau ada kecocokan. Jadi itu chemistry-nya cocok apa enggak? Kalau cocok kita sinergi. Nah, itu sebetulnya yang tidak tepat, saudara sekalian. Ya, itulah sebabnya maka kita harus sedikit mengenal konsep ini secara sosiologis, bahwa sebetulnya sinergi itu bukan hanya terjadi atau kita lakukan karena kita merasa cocok dengan orang yang bersangkutan tadi yang akan kita ajak bersinergi. Bukan. Kalau cuma chemistry ya biasa aja. Jadi sekarang semua orang kalau mau bergabung atau berteman dan segala macam itu kita harus cocok dulu, chemistry-nya cocok. Nah, kadang-kadang cocoknya itu juga ditentukan, wah ideologinya sama ini, mungkin agamanya sama, ini sukunya sama. Nah, kalau seperti itu ya itu bukan sinergi, saudara sekalian. Nah, di sini ya pentingnya. Nah, sekarang apa sinergi itu? Di sini dikatakan bahwa sinergi itu adalah social design. Jadi ini suatu desain sosial, ya, suatu hal yang memang menjadi desain baru dari kehidupan sosial. Kalau dulu desainnya yang seperti itu, orang hanya berteman dengan yang cocok dan yang dalam satu golongan tertentu. Ini yang namanya istilahnya eksklusif. Tidak, sekarang ini ada desain baru secara sosiologis, makanya namanya social design. Nah, jadi bahkan dikatakan sinergi itu bukan suatu perkara tukar menukar. Ayo kita bersinergi ya, saya punya ini, kamu tukar sama saya kasih ini, kamu bukan tukar menukar. Kalau tukar menukar itu kan artinya yang jadi punya saya kasihkan ke dia, yang punya dia kasihkan ke saya, ya sudah, kita cuma begitu. Bukan begitu. Sinergi itu adalah intinya harus menghasilkan suatu transformasi. Jadi saya memandang kamu seperti ini dengan segala energi yang ada. Nah, di situ ya intinya, saudara sekalian. Jadi bukan soal kecocokannya, tapi kita melihat bahwa orang lain pun punya energi. Ya. Tapi kita jangan bilang, wah itu karena dia musuh saya energinya pasti negatif. Jangan. Nah, itu juga cara berpikirnya. Jadi pokoknya di sana itu ada orang yang mempunyai energi. Saya sendiri juga punya energi. Bagaimana energi itu bukan saling tukar menukar sedikit-sedikit, tidak. Kita sintesakan itu pun secara kreatif. Nah, di sini ini letaknya social design itu di situ. Nah, jadi dikatakan oleh para ahli begini, sinergi itu suatu komitmen nilai. Komitmen nilai. Nah, komitmen nilai artinya sistem nilai saya yang lama saya rubah. Sistem nilai kamu yang lama mari dirubah juga. Kita punya komitmen nilai. Nilai apa ini? Komitmen nilai yang mengarah kepada transformasi. Kita berdua ini, aku dan kamu, berubah, bertransformasi. Nah,
Jadi ini adalah sesuatu yang ditemukan, gitu. Sesuatu yang ditemukan. Nah, ditemukan itu kan artinya sesuatu yang betul-betul baru, yang waktu itu tidak kita kenal, sesuatu yang kita temukan. Jadi kalau tadi saya bilang 1+1 bisa bertemu sama dengan 5, ini satu temuan, ini adanya sinergi antara kekuatan kamu dan kekuatan saya. Nah, itulah saudara sekalian, maka sinergi ini disebut sebagai suatu energi baru, ya, energi baru, tatanan yang menguntungkan. Kalau bisa, makanya kita harus usahakan nih, kalau bisa dia akan menguntungkan. Jadi win-win solution itu ternyata bisa lebih menguntungkan. Nah, sekarang kalau win-win tadi ya, kan orang masih ragu ya, win-win itu apa bisa, pasti yang satu harus menang, yang satu harus kalah. Sekarang begini saudara sekalian, kalau kita memegang prinsip win-win, berarti yang kalah itu jangan 100% kalah, bahkan lalu dieksploitasi atau diperlakukan sangat tidak pantas oleh yang menang karena kamu kalah. Nah, tidak boleh begitu. Buatlah dia juga menjadi menang. Nah, menang seperti apa? Jadi di sini kreativitasnya. Jadi kalau saya kan menang, saya sudah bisa menguasai negara ini, saya sudah menjadi presidennya atau apapun ya begitu. Nah, terus yang kalah bagaimana? Nah, kalau kita berpikir sinergis, maka si pemenangnya harus bisa melihat, oh tapi di sana ada orang-orang juga yang mempunyai potensi-potensi yang mungkin malah saya tidak punya. Bagaimana kalau dia saya masukkan juga saya? Itu adalah pemikiran sinergis, saudara sekalian. Karena dia tidak melihat yang menang mari kita nikmati sendiri, kelompok kita banyak kok ini yang mau menikmatinya bersama-sama, nanti dulu. Kan tadi Indonesia adalah komitmen kita berjangka panjang. Jadi bukan sekarang saya menang mari kita nikmati Indonesia ini, tetapi Indonesia harus kita kembangkan bersama. Itu yang namanya komitmen jangka panjang tadi. Untuk itu saya harus membuat orang yang terkalahkan pun harus bisa saya jadikan juga menikmati kemenangan. Menikmati bukan, nah ini juga salah kalau kita menikmati kemenangan itu dalam arti mencari nikmatnya saja, tetapi mari kita kembangkan Indonesia ini supaya menjadi lebih hebat lagi di masa depan. Jadi kuenya tidak kita makan sekarang, kita habiskan sekarang juga, tapi kuenya kita kembangkan juga nanti untuk kita nikmati lebih baik lagi di masa depan. Harus filsafat semacam itu, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu kita tidak sekedar boleh berkompromi dalam hal ini. Soal Indonesia jangan dikompromikan. Nantinya orang bilang, wah ya sudah nanti kan kita pecah-pecah aja, kalau nggak bisa jadi 2 ya jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6. Loh, nanti dulu, jangan seperti itu dulu. Memang ada orang yang bilang negara kesatuan itu kan bukan takdir, bahwa ya sudah ini sudah takdir, kita nggak bakal bisa berubah. Ya namanya juga suatu politik ya, itu bisa saja berubah, tapi kita dengan keutamaan kita berpikir, marilah kita pelihara Indonesia dengan cara yang sebaik-baiknya itu tadi. Tidak secara kompromi kita pecah-pecahkan, wah gawat, kita menjadi negara kecil-kecil gitu ya. Jadi kalau kita kuatkan Indonesia tetap seperti ini, tetapi ya sinergi, yang kalah juga bisa ikut mengembangkan, yang menang juga mengembangkan, semuanya menikmatinya nanti ya, terutama di masa depan. Nah sekarang ya suatu organisasi yang terkenal nih namanya Harvard Negotiation Project. Ini dia bergerak di dalam resolusi konflik. Apa hasil atau pandangan dia, pendapat dia yaitu begini. Ternyata dari sekian banyak usaha kita
untuk meresolusi konflik di mana-mana, itu ternyata yang hasilnya bagus dan berjangka panjang itu kalau di dalam resolusi itu ada prinsip win-win solution. Dan itu yang dikatakan Harvard Negotiation Project. Jadi saudara sekalian, ternyata memang win-win itu bukan suatu omong kosong gitu. Nah, sinergi itu ya saudara sekalian, itu dibilang suatu etika yang baru. Wah, gila ya kalau ini sampai etika yang baru ya. Berarti etika lama kita itu kurang pas. Kita memasuki satu etika baru, yaitu etika win-win. Jadi kita nanti akan dibiasakan tidak, nah kita menang, yang lain mari kita tumpas, yang lain mari kita kita tekan dan segala macam. Jadi itulah orang sering bilang perdamaiannya abadi, ya kan? Kan dari dulu kita bilang itu, tapi cuma kayak omong kosong saja. Nah itu, nah sekarang kalau situasinya tuh win-lose seperti yang lalu, itu ada orang mengatakan wah ini tradisi maskulinisme, yaitu seperti ayam tuh kan maskulinisme banget. Kalau dia ketemu sama ayam jago pasti berantem, dan biasanya rebutan ayam betinanya itu hanya diselesaikan dengan berantem. Nah, jadi maskulinisme itu filsafatnya ayam, nah, itu yang harus kita rubah ya. Nah sekarang ada juga yang mengatakan bahwa sinergi itu sebetulnya menjunjung tinggi politik harga diri. Artinya menyelamatkan muka dari yang kalah, bukan hanya menyelamatkan mukanya, tetapi juga menyelamatkan segala-galanya, supaya yang kalah itu tidak menjadi orang yang tertindas, tetapi diangkat energinya untuk dijadikan satu secara kreatif tadi. Nah, jadi ini adalah intinya dari sinergi. Nah, kalau sampai ada masih setelah suatu pergulatan, oh masih ada yang terkalahkan nih, masih ada yang begini karena akibat dia kalah waktu itu, maka tinjau kembali kebijakan kita. Salah kita mengisi kemenangan itu karena kita masih melihat ada kelompok yang tertindas gara-gara terkalahkan. Jadi harus ditinjau kembali. Nah, itu adalah suatu sikap sinergi yang sebenarnya. Baik, saya kira saya akan berhenti di sini. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita pada episode berikutnya.